Di buku yang pertama ditulis oleh Dr. Suharsiwi MPD dengan judul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, menjelaskan bahwa buku ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pendekatan, metode, serta strategi yang efektif untuk mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus di lingkungan pendidikannya. Kemudian, asesmen ini juga dilakukan untuk memahami kebutuhan siswa dengan jenis asesmen seperti formatif, yaitu secara terus-menerus yang akan menjadi bagian dari seluruh program pengajaran. Terus ada evaluasi sumatif, yaitu dengan kemajuan siswa selama jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada efektivitas analisis program yang dengan lebih baik ini sistematik. Lalu, strategi pendidikan meliputi identification, screening, assessment, eligibility, the individual education programs, placement, evaluation, and review. Lalu kemudian konsep asesmen yang dituliskan oleh Dr. Suharsiwi pada buku Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus ini terpaku pada pentingnya pendekatan yang holistik dan individual dalam mengevaluasi kemampuan serta kebutuhan anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Lalu buku ini tuh memberikan gambaran tentang bagaimana asesmen dapat dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai aspek perkembangan anak, baik dalam hal kognitif, sosial, emosional, maupun fisik. Lalu, tujuan dari asesmen dalam buku ini bukan hanya untuk mengetahui tingkat kemampuan anak, tetapi juga untuk merancang program pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, melalui asesmen yang tepat, pendidik bisa menentukan pendekatan pengajaran yang paling efektif bagi anak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Jadi, dalam asesmen itu ada yang formatif dan sumatif. Kemudian, untuk penggunaan metode, buku ini menjelaskan pentingnya penggunaan berbagai metode ini, kayak seperti observasi, wawancara, tes psikologis, serta pengumpulan data dari orang tua atau pihak lain yang berinteraksi dengan anak. Jadi, dapat disimpulkan secara keseluruhan, konsep asesmen yang dituliskan oleh Dr. Suharsiwi MPD ini mengedepankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan berbasis kebutuhan individu dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Jadi, asesmen yang baik dapat menjadi dasar dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan intervensi yang tepat untuk anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Dalam buku yang kedua, ditulis oleh Dr. Imam Yuwono, MPD, dengan judul Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus. Pada tahap buku ini membahas konsep asesmen perkembangan anak berkebutuhan khusus serta cara menyusun instrumen asesmen yang mencakup aspek kognitif, persepsi, emosi, bahasa, dan perilaku. Dalam buku ini menjelaskan pengertian asesmen, yaitu dengan tidak lain menggali dan menemukan permasalahan secara spesifik sehingga didapatkannya faktor penghambat untuk mencari intervensi secara lebih baik atau sekurang-kurangnya dapat meminimalisir masalah yang dihadapi. Lalu, aspek perkembangan yang dijelaskan oleh buku ini tuh bersifat sistematis, yang artinya berkelanjutan dan terorganisir, lalu bersifat adaptif, yang artinya perkembangan yang terjadi untuk menghadapi keadaan dalam kehidupan. Perkembangan pada dasarnya itu saling berhubungan, yang dijelaskan dalam buku ini ya. Terus, untuk memudahkan dalam memahaminya, perkembangan tuh dibagi menjadi beberapa aspek. Tuh yang pertama tuh ada perkembangan kognitif, meliputi pengenalan, pemrosesan, dan pengaturan informasi serta penggunaan informasi dengan tepat. Terus yang kedua ada perkembangan perseptual ini, dapat dikatakan bahwa persepsi adalah faktor yang menentukan dan menyelesaikan fungsi dari panca indera ini secara terpisah atau gabungan. Lalu yang ketiga ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini terbagi menjadi dua. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Contohnya kalau yang positif itu sabar, senang, bahagia. Tapi kalau yang negatif itu kayak seperti marah, sedih, panik, khawatir. Lalu kondisi perkembangan anak berkebutuhan khusus dipengaruhi oleh jenis hambatan yang dialami, dukungan dari lingkungan sekitar, dan usia mengalami hambatan tersebut. Yang keempat ada perkembangan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yang dijelaskan dalam buku ini tuh seperti yang pertama tuh ada perkembangan otak dan kecerdasan, jenis kelamin, kondisi fisik, lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, setting sosial atau lingkungan budaya. Lalu yang terakhir ada bilingualism,
dua bahasa. Pada anak berkebutuhan khusus, seringkali faktor yang menghambat dalam perkembangan bahasanya adalah perkembangan otak dan kecerdasan dan kondisi fisik serta lingkungan keluarga maupun setting sosial. Terus yang terakhir ada perkembangan perilaku. Pada anak berkebutuhan khusus, perilaku yang ditunjukkan dapat berbeda dengan orang kebanyakan. Kenapa? Hal ini dikarenakan mereka mengembangkan perilaku berdasarkan sensori yang terbatas dalam menerima informasi dan fungsi berpikir yang terbatas untuk memaknai informasi. Jadi, maka dari itu, mereka tuh perlu mengembangkan perilakunya dengan mempelajari perilaku yang adaptif dari lingkungannya. Secara garis besar, asesmen dan perkembangan memiliki keterkaitan yang erat, di mana asesmen dilakukan untuk menilai perkembangan anak, mencari akar permasalahan melalui perkembangannya, dan mengidentifikasi apakah ada perkembangan yang belum matang, terlewatkan, atau bahkan lebih cepat dari seharusnya. Melalui proses asesmen yang sistematis dan komprehensif, termasuk asesmen kognitif, perseptual, emosional, dan bahasa, rekomendasi berharga dapat diberikan kepada guru, orang tua, dan pihak terkait sebagai bagian dari tim program pembelajaran individual atau secara singkat disebut PPI. Rekomendasi ini digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran yang dipersonalisasi serta merancang program pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan kognitif, perseptual, emosional, dan bahasa anak. Selanjutnya yang ditulis oleh Dr. Marlina SPD MSI dengan judul Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus dalam pendekatan psikoedukasional. Buku ini membahas tentang memberikan panduan yang komprehensif dari bagaimana melakukan asesmen yang efektif dan menyeluruh untuk anak berkebutuhan khusus, dengan fokus pada pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dan pendidikan guna mendukung perkembangan optimal anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian, untuk pembahasan yang lebih rinci mengenai apa yang dibahas dalam buku tersebut, yang pertama ada konsep asesmen anak berkebutuhan khusus. Dr. Marlina menekankan bahwa asesmen bukan hanya sekedar mengukur kemampuan akademik, tetapi juga mengevaluasi perkembangan sosial, emosional, dan kemampuan adaptasi anak. Konsep asesmen dalam buku ini didasarkan pada pendekatan psikoedukasional, yaitu integrasi antara psikologi dan pendidikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebutuhan anak. Lalu yang kedua ada tujuan asesmen psikoedukasional, antara lain yang pertama untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang karakteristik anak termasuk kekuatan dan kelemahan mereka. Yang kedua ada menilai kebutuhan pendidikan khusus dan bagaimana merancang intervensi yang tepat. Terus ada bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kecacatan atau gangguan perkembangan yang mungkin mempengaruhi proses pelajaran anak. Yang keempat bertujuan untuk menyusun program pendidikan individual dalam kurung IEP yang sesuai dengan kebutuhan khusus setiap anak. Lalu pembahasan rinci yang ketiga itu ada jenis-jenis asesmen yang digunakan. Yang pertama itu antara lain ada asesmen psikologis. Ini untuk mengevaluasi kecerdasan, kepribadian, serta masalah psikologis anak. Dan ini juga mencakup tes inteligensia, tes kecemasan, serta tes untuk menilai gangguan emosional atau perilaku. Lalu ada asesmen pendidikan. Ini menilai kemampuan akademik anak dalam berbagai bidang, seperti kemampuan matematika, membaca, dan menulis, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi area di mana anak memerlukan dukungan atau intervensi lebih lanjut. Lalu ada asesmen sosial dan emosional. Ini bertujuan untuk menilai aspek sosial dan emosional anak termasuk kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya, kontrol emosi, dan perkembangan keterampilan sosial. Lalu yang terakhir ada asesmen fungsional yang berfokus pada kemampuan adaptif dan kehidupan sehari-hari anak seperti keterampilan komunikasi, motorik, dan kegiatan sehari-hari. Lalu ada jenis pembahasan yang keempat adalah pendekatan psikoedukasional dalam asesmen. Jadi salah satu aspek yang ditekankan di buku ini tuh adalah penerapan pendekatan psikoedukasional dalam asesmen ABK. Pendekatan ini itu menggabungkan teori-teori psikologi untuk memahami faktor-faktor internal seperti kecerdasan, emosi, dan perilaku yang mempengaruhi proses belajar anak dengan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan pendidikan seperti lingkungan sekolah, kurikulum, dan metode pengajaran. Dan beberapa hal yang harus dibahas terkait pendekatan ini. Yang pertama ada evaluasi psikologis dan pendidikan secara integritas, terintegrasi, pentingnya kerjasama antar profesi, lalu ada konseling sebagai bagian dari asesmen.
Jenis rinci pembahasan yang kelima, alat dan teknik asesmen. Alat ini meliputi yang pertama tes standar seperti tes IQ, dalam kurung intelligence quotient, tes kemampuan bahasa, dan tes perkembangan. Lalu ada observasi langsung yang dilakukan oleh guru atau psikolog untuk menilai bagaimana anak berperilaku dalam berbagai situasi. Lalu ada wawancara dengan orang tua dan mengumpulkan data tentang riwayat perkembangan anak, interaksi sosial, dan kebiasaan di rumah. Kemudian kuesioner dan angket untuk mengumpulkan data dari lingkungan anak, termasuk guru dan teman sebaya. Lalu jenis rinci keenam itu menganalisis hasil asesmen. Nah, Dr. Marlina menjelaskan asesmen secara holistik. Ini mencakup mengidentifikasi kebutuhan individual, mengelompokkan jenis-jenis gangguan, mengembangkan secara rencana intervensi. Yang ketujuh, evaluasi dan monitoring perkembangan. Buku ini terus menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap perkembangan anak setelah asesmen awal. Proses asesmen bukanlah aktivitas yang hanya dilakukan sekali, tetapi harus diperbaharui serta secara berkala untuk memantau perubahan dalam kemampuan anak dan efektivitas intervensi yang diberikan. Terus yang terakhir ada peran orang tua dan guru. Buku ini sangat menekankan peran orang tua, pentingnya peran orang tua dan guru dalam proses asesmen dan implementasi program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Orang tua diharapkan memberikan informasi yang seakurat mungkin mengenai perkembangan anak, sementara guru memiliki peran penting dalam mendokumentasikan proses belajar anak selama di sekolah. Kerjasama antara orang tua, guru, dan psikolog sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa buku ini memberikan paduan lengkap tentang bagaimana melakukan asesmen yang holistik dan terintegrasi untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan pendekatan psikoedukasional, asesmen tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga aspek faktor psikologis, sosial, dan emosional. Dr. Marlina SPD MSI menekankan bahwa asesmen yang komprehensif sangat penting untuk merancang program pendidikan yang tepat. Dalam buku ini disertakan memberikan dukungan yang semaksimal mungkin bagi anak dengan berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka. Sekian dari presentasi dan penjelasan mengenai inti dari buku-buku yang sudah saya jelaskan. Terima kasih, dan saya memerlukan masukan dari teman-teman serta Bapak Ibu dosen mengenai laporan hasil review buku yang sudah saya kerjakan.